Salawat serta salam mari kita sama-sama mohon kepada Allah semoga senantiasa dicurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap zuriat, ahlu bait, sahabat, tabiin, tabiin, salafus soleh, dan juga kepada semua ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, juga kepada semua orang yang mewarisi iman, ilmu, amal, dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus memohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru, semoga di tahun yang baru ini berkah dan ridho Allah kian melimpah buat kita semua, amin. Baiklah, seperti sudah disampaikan, pagi ini kita akan membahas satu buku yang sudah lama terbit, sudah lama, tapi baru sekarang takdirnya untuk kita bedah. Menarik, seperti sudah disinggung sebelumnya, yaitu satu buku yang judulnya Atlas Perang Salib. Ini sebenarnya satu dari 9 buku yang kalau penerbitnya dalam edisi Indonesianya itu menerbitkan satu paket buku dengan judul besar Discovery Islam, kalau nggak salah, penerbit Al-Mahira. Salah satunya Atlas Perang Salib. Jadi di dalamnya ada atlas Al-Quran, ada atlas hadis, terus ada atlas agama Islam, dan seterusnya, ada 9. Nah, ini salah satunya Atlas Perang Salib. Disebut atlas karena memang di dalamnya didominasi peta-peta, jadi diberi judul atlas. Kalau dibuka sih isinya semacam ensiklopedia jadinya ya. Langsung saja, ini penampilan bukunya dengan judul besar Atlas Perang Salib. Kita masuk, bismillahirrahmanirrahim. Di buku ini disampaikan berkenaan dengan pemicu perang salib itu sendiri, karena kita sudah suka dengar terminologi perang salib, karena ia menjadi salah satu perang terdahsyat di sepanjang sejarah manusia, berlangsung sekitar 200 tahun, berseri gitu ya. Jadi ada perang salib 1, 2, dan seterusnya. Para sejarawan, para ilmuwan berbeda-beda soal pembagian periodenya. Di buku ini disebut 8, tapi nanti ada yang menyebut sampai 12 atau lebih, karena ada yang kecil dan ada yang besar gitu ya. Nah, kita awali dari pemicunya dulu. Ini bisa dibaca di depan. Singkatnya, sejak tanah suci Yerusalem dikuasai kaum muslimin pada masa Khalifah Umar. Jadi kita tahu kan Yerusalem sebagai tanah suci itu sudah diakui sejak sebelum Islam. Jadi kawasan itu, yang itu Masjidil Aqsa itu sudah menjadi tanah suci bagi agama Yahudi, sudah menjadi tanah suci bagi agama Nasrani, Kristen gitu ya, dengan berbagai ordo dan sektenya gitu. Mereka mengakui itu sebagai tanah suci. Terjadi konflik di sepanjang sejarah antara Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Nasrani, yang kemudian nanti di masa Islam, karena ini juga menjadi bagian dari tanah suci, itu berkonflik juga. Singkatnya, setelah ratusan tahun beralih antara Yahudi dan Nasrani, nanti di masa Umar, jadi Rasulullah, terus Abu Bakar, terus Sayyidina Umar sebagai khalifah, itu Yerusalem, tanah suci umat Islam, Nasrani, dan Yahudi, itu dikuasai oleh umat Islam. Dramatis saat itu kejadiannya, karena Umar ketika memasuki Yerusalem saat itu menerima langsung kuncinya dari pendeta-pendeta Kristen yang, nah ini dia yang nggak dimuat di sini. Saat itu Umar menerima kunci itu dengan keyakinan pendeta Kristen bahwa Umar memang layak untuk menerima itu. Kenapa? Karena sudah disebutkan di kitab-kitab Nasrani dan Yahudi bahwa akan ada penguasa yang cirinya persis seperti Umar yang akan menguasai daerah itu. Tapi itu soal lain, kita tidak akan melanjutkan itu. Singkatnya, Umar yang menguasai itu. Nah, nanti selama ratusan tahun
sampai di masa keemasan Islam dan seterusnya itu di bawah kuasa Islam. Jadi situs-situs sucinya kalau sekarang yang kelihatan kan tembok ratapan, Masjid Aqsa, terus Masjid Qubbatus Sokhroh yang kubahnya kayak emas itu kan bukan Masjidil Aqsa tuh yang sering orang salah paham. Padahal Masjidil Aqsa yang kubahnya gelap. Kalau yang kubahnya emas itu Qubbatus Sokhroh, Dome Rock Mosque gitu ya. Itu sering disebut begitu. Yang di dalamnya terdapat sokhroh, rock, batu cadas yang suka disebut-sebut dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, beberapa situs suci itu termasuk nanti Golgota ya, yang diyakini oleh kaum Nasrani sebagai tempat disalibnya Yesus Kristus, atau bagi mereka yang meyakini Isa itu Rasul juga diyakini seperti itu. Situs suci itu terus ada Via Dolorosa, jalan ketika Isa memanggul salib sebelum dia disalib dan seterusnya, yang menurut versi Islam kejadiannya tidak seperti itu, karena Isanya sudah diangkat ke langit. Nanti akan kita bahas berkenaan dengan hal itu. Tapi singkatnya, tanah suci yang istimewa itu karena diakui oleh 3 agama sekaligus, itu di sepanjang masa Islam kaum Yahudi dan kaum Nasrani Kristen itu bebas untuk mengunjungi situs-situs mereka. Jadi yang Nasrani mengunjungi Golgota atau beberapa titik lain, sementara yang Yahudi mengunjungi tembok ratapan yang diyakini sebagai sisa-sisa kuil Sulaiman itu demikian. Nah, nanti terjadi insiden di masa Turki Seljuk, itu yang tempo hari pernah disinggung itu, ketika ada peziarah Kristen itu yang bukan hanya dihalau tapi kemudian diserang. Itu jadi masalah, apalagi ini di sini dimuat konstelasi politiknya saat itu. Seljuk dari timur atau kawasan utara tanah suci, sementara dari selatannya, berarti dari bawah, nanti akan ditunjukkan posisinya, itu kan yang berkuasa dinasti Ubaidiyah Syiah, yang terkenal Fatimiyah. Di buku ini hampir nggak disebut kata Fatimiyah jadi yang disebut Ubaidiyah, karena ini yang nulis orang Saudi. Orang Saudi itu nggak suka nyebut daulah Fatimiyah tuh Fatimiyah, karena Fatimiyah itu konotasinya positif. Fatimah putrinya Rasulullah itu ya. Mereka lebih suka nyebut Ubaidiyah gitu. Itu sama persis alerginya kalangan Timur Tengah tertentu untuk menyebut Syiah itu dengan kata Syiah, karena Syiah itu kan konotasinya positif. Faksi pendukung itu bahasa Arabnya Syiah, jadi positif. Mereka nggak mau nyebut Syiah, nyebutnya Rafidhah. Jadi kalau yang lulusan Saudi Mekah dengerin aja, itu jarang nyebut Syiah, nggak rela mereka nyebut Syiah itu Syiah, karena Syiah itu positif. Mereka lebih suka nyebutnya Rafidhah, Rafidhi gitu ya, daripada Syi'i gitu. Nah, ini sama Ubaidiyah di Mesir itu ada insiden juga. Ada khalifahnya, ini dia, itu menitahkan penghancuran gereja Makam Kudus yang dianggap sebagai kuburan Kristus selama beberapa hari sebelum bangkit lagi gitu ya. Itu luar biasa. Nah, atas 2 insiden ini, dan pasti ada insiden-insiden kecil di samping ini gitu ya, itu yang memicu Paus saat itu, Pausnya Urbanus II, itu memerintahkan dilakukannya perang untuk merebut tanah suci dari tangan umat Islam. Dicatat dalam sejarah, di sini disebut, beberapa lukisan saksi sejarah juga dimuat di buku ini, itu diselenggarakannya konsili Clermont tahun 1095, ketika di situ Paus menyatakan, ya salah satu yang paling terkenal, siapa saja yang ikut berjuang membebaskan tanah suci dari tangan umat Islam, maksudnya kaum Kristen, itu akan diampuni dosa-dosanya, gitu ya. Nah, sampai situ. Di sini nanti disebutkan ada motif politik, ada motif spiritual, agama, ada motif ekonomi, gitu ya. Itu dipersilahkan saja, karena
kalau bapak-bapak eksplorasi berbagai literatur yang bertutur tentang perang salib, akhirnya sih selalu saja di dalamnya berkenaan dengan pemicu perang salib itu akhirnya tergantung penulisnya. Kalau di sini disebut mungkin spiritual, demi membebaskan tanah suci dari penjajah, kira-kira gitu ya. Atau jangan-jangan motifnya politis. Jadi disebut kalau kemudian Paus memerintahkan direbut tanah suci dari tangan umat Islam, jangan-jangan ketika raja-raja Kristen mendukung titah itu, kira-kira seperti itu ya, itu sebenarnya untuk membalas kekalahan Raja Romanos IV di perang Manzikert. Ini satu perang salib, ada pertempuran besar antara Kaisar Romanos IV lawan Sultan Alp Arslan, ini Sultan Seljuk. Itu habis-habisan tuh, Nasrani kalah. Sampai kalau di lukisan barat itu disebut itu kaisar saat itu diinjak kakinya sama Alp Arslan. Alp Arslan tuh Sultan Seljuk. Jadi dramatis saat itu. Sampai akhirnya ditebus. Tebusannya tuh 1.500.000 dinar emas. Tebusannya. Akhirnya dibebaskan. Dan seterusnya gitu ya. Nggak akan diulas lebih lanjut. Di sini disebut tentang perang Manzikert itu. Tapi tidak terlalu detail. Karena ini sebenarnya kalau kemudian nanti perang salib berkobar didukung oleh para raja, jangan-jangan tujuannya bukan untuk misi suci, tapi untuk membalas kekalahan itu gitu. Terus lagi nanti disebut berkenaan dengan motif ekonomi. Waktu itu kan Eropa masa kegelapan ya Pak, di sini disebut. Jadi masyarakat dengan bentuk feodalisme yang pekat gitu, jadi berkasta ya. Ada kasta bangsawan, terus ada kasta ksatria, knight, pejuang-pejuang militer lah, sebutlah seperti itu. Terus ada kasta rakyat jelata, terus ada kasta budak gitu. Itu memang pekat sekali, karena bentuknya masyarakat feodalistik gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, ketika kemudian Paus menitahkan dikobarkannya perang, dan siapa aja yang ikut perang itu misi sucinya adalah terhapus dosanya, itu kesempatan buat mereka yang susah hidupnya di Eropa untuk ya udahlah, daripada kita melarat kayak begini, kita ikut perang aja, lumayan dapat gaji, dapat makan rutin, kira-kira seperti itu. Dan itu memang terjadi, dan sampai sekarang saya masih percaya niat yang dominan dikobarkannya perang salib itu, bukan yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau pemicunya itu untuk merebut tanah suci, kenapa nggak ratusan tahun sebelumnya? Itu kan lama sekali tuh. Dari masa Umar 600 sekian sampai 1000 sekian perang salib baru berkobar. Jadi mestinya sebelum itu dong gitu. Tapi kenapa baru saat itu? Nah, berarti bukan itu. Jadi kemungkinan motifnya politis, motifnya ekonomi. Wallahu a'lam. Nah, ini perang salib sebenarnya, tapi di kalangan beberapa sejarawan ini sudah disebut sebagai bagian dari perang salib. Jadi setelah muncul titah dari Paus Urbanus II, terus disambut gitu ya. Nanti tahun 1096, semua tahun saya konversi jadi Masehi biar di kepala kita nggak ambiar kemana-mana gitu ya. 1096 itu disambut oleh sebagian besar penganut Kristen untuk bergerak ke Konstantinopel. Tokoh yang paling terkenal Peter the Hermit itu. Hermit itu pertapa gitu ya. Itu di beberapa literatur disebut seperti itu. Jadi ada orang namanya Peter, dia kayak dapat wangsit gitu. Dia entah ketemu Kristus atau melihat Tuhan dan seterusnya. Pokoknya dia harus menggerakkan rakyat menyambut titah Paus untuk menyerang tanah suci, merebut tanah suci gitu. Nah, terus mereka bergerak. Cuma di awal, ini makanya disebut perang salib rakyat jelata, karena memang yang bergerak mayoritas milisi, jadi non militer. Jadi semacam gerakan sporadis gitu. Yuk, rame-rame gitu. Itu jadi kayak tawuran gitu ya. Cuma ribuan yang ikut.
yang ini disebut People's Crusade itu pergerakannya begitu. Nah, karena tidak terorganisir dengan baik, maka memang centang perenang pergerakannya. Tapi pokoknya yang dicatat dalam sejarah baik di versi Nasrani maupun di versi Islam, itu banyak beberapa wilayah Yahudi itu yang kena getahnya. Mereka yang diserang. Karena kan antisemitisme itu, kebencian terhadap Yahudi dan Islam itu sering menggumpal sampai sekarang begitu. Makanya saat itu umat Islam nggak ada, kaum Yahudi disikat juga gitu. Makanya disebutkan di dalam sejarah seperti itu. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya pengusiran tapi juga pembantaian. Nah, ini di sini dikutip yang ini perang salib rakyat, People's Crusade itu sebenarnya belum perang, karena lebih merupakan gerakan sporadis, awam, non militer, enggak teratur, sama-sama bergerak. Nah, dalam perjalanan mereka merecoki kehidupan nyaman orang-orang Yahudi di beberapa tempat, nanti ketika bertemu pasukan Muslim yang sesungguhnya, Turki Seljuk, habislah mereka. Disebutkan begitu, gitu ya. Ini perang salib rakyat disebutkan. Jadi pergerakannya dari satu tempat namanya Amiens, perang salib rakyat. Ini jalurnya. Jadi dari kawasan Perancis memang. Walaupun saat itu Prancis berkonflik sama Inggris, Bapak yang mendalami sejarah Eropa tentu tahu tuh perang sangat panjang Prancis lawan Inggris, nggak pernah akur gitu ya. Nah itu dari Prancis mereka berangkat lewat sini. Ini Andalusia dikuasai Murabitun pasca Umayyah. Umayyahnya tadinya di sini kalah sama Abbasiyah, lari ke sini mendirikan negara baru. Orang Eropa dalam kegelapan. Kemudian muncul peradaban baru. Nah ini dari sini Prancis mereka berangkat sini. Ini Turki sekarang, Asia Kecil, Asia Minor gitu ya. Mereka bertemu di Konstantinopel. Sama sekali nggak sampai di kawasan Tanah Suci karena mereka sudah diberangus oleh pasukan Turki Seljuk. Nah nanti setelah perang salib rakyat itu, People's Crusade, baru. Nah kalau ini layak untuk disebut perang salib pertama, makanya disebut seperti itu. Dari 1096 sampai 1099, ini saya muat poin-poinnya di bukunya lebih detail. Setelah kegagalan total di perang salib rakyat yang sebelumnya, nanti 1 tahun berikutnya 1097 itu beberapa raja Nasrani berikut pasukan militernya berkumpul di Konstantinopel. Jadi mereka bergerak dari Eropa berkumpul di Konstantinopel. Saat itu Konstantinopel masih ibu kota Bizantium, Kristen Timur, kira-kira begitu ya. Karena kan setelah terbelah Katolik Roma, terus Ortodok Timur, kira-kira gitu. Nah itu ibu kota Kristen Timur itu di Konstantinopel. Dari kota itu mereka bergerak menuju Antioquia, baru ke Yerusalem. Nah, ini perang salib pertama, itu mereka sudah sempat mengepung Yerusalem. Ini disebut dari 7 Juni sampai 5 Juli. Upaya pengepungan itu berhasil dengan merebut Yerusalem dari tangan Islam. Saat itu yang berkuasa di Yerusalem, kaum muslimin, itu Daulah Fatimiyah. Karena kan dekat ya. Daulah Fatimiyahnya di Mesir, itu ke utara sedikit. Kalau bapak-bapak sering dengar ada kawasan namanya Rafah, tuh kalau konflik Arab Israel sering disebut tuh Rafah, karena Rafah itu jadi pintu gerbang bantuan masuk ke Palestina gitu ya. Nah itu sering disebut, itu kan ke utara terus ke atas itu masuk ke kawasan Palestina sekarang. Nah itu yang nanti masuk ke Yerusalem. Maka Daulah Fatimiyah dominan, walaupun itu perebutan dominasi atas Yerusalem itu nggak pernah berhenti antara Daulah Fatimiyah dengan Turki Seljuk. Jadi bulan sabit lawan bulan sabit sebenarnya itu ribut aja. Jadi kadang yang menguasai Seljuk, yang kadang menguasai Fatimiyah gitu. Karena Seljuknya tuh Sunni, sementara Fatimiyahnya Syiah gitu ya, kira-kira gitu. Jadi itu berkonflik terus memang. Nah di poin yang ketiga ini harus disebut.
Itu keberhasilan pasukan salib saat itu, perang salib pertama untuk merebut Yerusalem dari tangan umat Islam, itu sebenarnya didukung oleh seorang wazir Fatimiyah, berarti orang Syiah berkhianat terhadap agamanya, bersekongkol dengan kaum salib untuk mengusir orang-orang Seljuk. Jadi udahlah, daripada ribut sama-sama Islam tapi dia Sunni, saya berteman saja dengan salib untuk mengusir orang-orang Seljuk. Itu waktu itu sih sebenarnya ada kesepakatan jadi dari wazir Fatimiyah ini, namanya Afdol bin Badar, itu ya udah silahkan Anda masuk, tapi Anda menguasai bagian utara, kami menguasai bagian selatan. Itu perjanjian antara Syiah Fatimiyah dengan salib gitu ya. Tapi ya setelah pasukan salib masuk, perjanjian itu dengan mudah dilanggar gitu. Masuknya dramatis karena berlangsung pembantaian besar-besaran, dimuat baik di literatur Islam maupun di literatur Kristen, diakui itu wanita, anak-anak itu luar biasa memang tumpahan darah saat itu. Bahkan ada catatan sejarah yang nyebut sampai darah menggenang. Wallahu a'lam itu betul atau enggak, tapi itu menunjukkan sebegitu kejinya kejadian pada saat itu gitu ya. Berbeda 180 derajat ketika Salahuddin Al-Ayyubi nanti menaklukkan, yang nanti akan kita sebutkan. Jadi pokoknya di saat perang salib pertama mereka sudah berhasil merebut tanah suci. Persekongkolan antara Fatimiyah Syiah, Ubaidiyah dengan salib. Niatnya untuk membersihkan elemen-elemen Turki Seljuk dari penyusupan ke kawasan Yerusalem, tapi berujung pada dikuasainya Yerusalem oleh pihak salib. Nah, ini dimuat di bukunya Perang Salib Pertama. Ini pergerakannya, ini tokoh-tokohnya, beberapa raja Kristen yang ikut pada saat itu. Ada Godfrey, bisa dibaca satu-satu. Nah, ini pergerakannya. Jadi ada yang dari titik tertentu di kawasan Eropa dan ada yang berasal dari titik tertentu dari kawasan Eropa yang lain. Ini jalur pergerakannya. Dari Sisilia juga ada. Sisilia berarti Italia ya. Sekarang mereka masuk dari Konstantinopel di Bizantium, karena awalnya memang Kaisar Bizantium yang mengadu ke Paus minta perlindungan di tanah suci. Nah, ini pergerakannya begini. Terus mereka masuk ke selatan, ini kawasan tanah suci. Perang salib pertama demikian. Perang salib yang kedua, jadi setelah perang salib pertama tanah suci direbut, didirikan kerajaan Yerusalem oleh pihak Nasrani. Nanti tahun 1145 berkobar lagi perang salib kedua. Tujuannya bukan lagi untuk merebut tanah suci. Jadi di sini bisa dibaca, setelah beberapa kota Islam direbut pasukan salib pada perang salib 1, lalu muncul upaya pihak Islam untuk merebut kota itu. Jadi nggak pernah berhenti memang. Jadi karena udah dikuasai, tadinya di tangan Islam. Jadi kan urutannya itu di masa Umar, Utsman, dan berikutnya termasuk di masa dinasti Bani Umayyah, itu kan daerah-daerah yang dikuasai Romawi itu dibebaskan oleh pasukan Islam yang di barat. Kalau yang di timur kan berarti bekas kekuasaan Persia gitu ya. Itu kan banyak yang berhasil direbut. Nah, ini yang kemudian di masa perang salib itu jatuh lagi ke tangan Nasrani. Nah, kemudian diupayakan untuk direbut lagi oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya pada disebut di sini 24 Desember 1144 ada raja besar, panglima hebat, Imaduddin Zangki. Ini dia. Itu berhasil merebut Ruha, Edessa, dari tangan seorang raja Kristen, Joscelin II, yang saat itu sedang mengerahkan seluruh pasukannya membantu dinasti Islam. Jadi unik tuh. Jadi Edessa itu direbut karena rajanya itu sedang membantu seorang raja Islam untuk merebut Halab.
Aleppo. Jadi unik. Dinastinya namanya dinasti Uturid. Dinasti Uturid itu Pak, dinasti Islam cemerlang. Kalau bapak-bapak pernah dengar namanya Al-Jazari, ahli mekanika, suka disebut sebagai penemu robot dalam sejarah manusia pertama kali disebut sebagai Al-Jazari, itu ilmuwan muslim itu di masa dinasti Uturid gitu ya. Nah itu jadi unik memang. Jadi salib bekerja sama dengan bulan sabit untuk menyebut satu wilayah yang ditinggalkan oleh pihak salib itu diserang oleh bulan sabit. Jadi memang konstelasinya nggak lurus gitu. Ini salib gitu ya. Oh ini bulan sabit, nggak seperti itu. Jadi kadang salib lawan salib dibantu bulan sabit lawan bulan sabit dibantu salib. Itu memang sering terjadi seperti itu. Kalau yang besar-besar saja seperti itu, apalagi yang kecil-kecil. Nah nanti di tahun 1145 kabar jatuhnya Ruha Edessa itu sudah terdengar di barat. Itu yang membuat paus saat itu, pausnya Eugenius III, menitahkan perang salib II. Nah ini Imaduddin Zangki yang luar biasa hebat itu nanti terbunuh di tahun 1146. Yang membunuh Muslim Syiah, karena Imaduddin Zangkinya Sunni, itu yang membunuh pengikut sekte Batiniyah. Ini udah disebut di pertemuan kita yang lalu ya. Jadi memang konfliknya tuh luar biasa Pak antara Sunni Syiah itu. Jadi Batiniyah tidak tanggung-tanggung, bukan hanya menyokong tapi ikut andil sampai berujung pada tewasnya. Ada beberapa nanti berulang itu selain Imaduddin Zangki. Makanya kalau Bapak pernah dengar ada satu ordo dalam Syiah yang dikenal Hasyashiyun, itu dari kata hasis, artinya marijuana gitu ya. Kabarnya kan ritual mereka itu menggunakan marijuana gitu ya, ganja itu. Makanya mereka disebut sebagai Hasyashiyun. Itu yang diketahui taktik perjuangannya itu dengan membunuh tokoh politik. Diakui di barat, dari kata Hasyashiyun itulah muncul kata assassination, itu pembunuhan tokoh politik. Itu munculnya dari Hasyashiyun. Dan mereka itu satu ordo Syiah ekstrim yang pola perjuangannya memang seperti itu. Itu di sepanjang sejarah mereka terkenal. Sampai akhirnya di barat muncul kata assassin, itu dari kata itu. Dan itu diakui di barat, itu memang berasal dari sekte Hasyashiyun itu. Nah itu luar biasa memang. Imaduddin Zangki tewas di tangan mereka, bersekongkol itu sama Jocelyn itu. Akhirnya yang dia berusaha merebut kembali Edessa, tapi gagal karena Edessanya itu sudah dikuasai oleh anaknya Imaduddin Zangki, namanya Nuruddin Zangki, panglima hebat juga. Nah nanti di 1142, berarti tahun depannya lagi, pasukan salib berusaha rebut Damaskus, jadi Damsyik gitu ya, di Syria sekarang, tapi gagal lagi karena penguasa Damaskus saat itu namanya Mu'iduddin Umar, itu dibantu oleh Nuruddin Zangki, anaknya Imaduddin Zangki yang tewas di tangan pembunuh bayaran itu berkoalisi sama Saifuddin Ghazi, kakak adik itu membantu Mu'inuddin Umar untuk mempertahankan Damaskus. Nah setelah gagal di utara, karena kan Damaskus posisinya di Syria ya, di utara tanah suci itu, sekali ya pola pergerakannya tuh konstelasi politiknya. Nah ketika serang, yang terjadi bukan perlawanan antara Syiah melawan salib, tapi yang terjadi Sunni lawan salib, karena Sunninya tuh Nuruddin Zangki yang tadi gitu ya, sementara pasukan salibnya berhadapan dengan mereka gitu. Nah itu saat itu Nuruddin Zangki mengutus dua panglima hebat. Yang pertama Asaduddin Syirkuh, yang kedua ponakannya Asaduddin, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini mulai puncaknya perang salib. Sampai nanti di tahun 1169 Salahuddin Al-Ayyubi berhasil meruntuhkan Daulah Fatimiyah. Ini sudah disebutkan di pertemuan lalu. Jadi
setelah ratusan tahun berkuasa di Mesir, Daulah Syiah Fatah itu mereka mendirikan Al-Azhar. Makanya itu kan bentuk kata satu derivasi dengan kata Zahra. Zahra itu kan gelarnya Fatimah. Jadi kaitannya seperti itu. Jadi aslinya si Al-Azhar itu Syiah gitu ya. Cuma nanti setelah Fatimiyahnya runtuh, Al-Azharnya apa istilahnya? Disunikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu Sunni sekali gitu ya. Dia kan orang Kurdi gitu. Fatimiyah runtuh, dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai nanti dia mendirikan dinasti Ayyubiyah. Nah, ini gambaran perang salib 2, ini pergerakannya Eropa, pusat konsentrasinya bukan tanah suci tapi untuk merebut Edessa, ini Damaskus, ini berarti ke bawah, ini Mesir, Ubaidiyah, Fatimiyah, Syiah gitu ya. Konflik terjadi di kawasan ini. Ini dia, bisa disebut sebagai puncaknya ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut Yerusalem tahun 1187. Saat itu kondisinya Yerusalem itu di tangan salib. Didirikan satu kerajaan suci, kerajaan Yerusalem. Yang berkuasa saat itu Raja Baldwin IV. Itu kusta Pak rajanya tuh. Jadi kena lepra itu ya, rusak. Makanya di dalam sejarah sering disebut dia menggunakan topeng besi untuk menyembunyikan wajahnya yang rusak itu. Cuma ini raja baik karena dia selama bertahun-tahun itu nggak mau berkonflik dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu walaupun keras tegas, ditakuti oleh pasukan salib sendiri gitu ya, karena Salahuddin itu punya pasukan elit 200.000 di Damaskus. Jadi bahasa gampangnya nggak ada yang berani bikin gara-gara sama Salahuddin Al-Ayyubi. Itu saking kuatnya dia. Nah, Baldwin IV itu berdamai puluhan tahun sama Salahuddin Al-Ayyubi. Pokoknya dengan kesepakatan nggak apa-apa lah, ente kuasa di Yerusalem. Pokoknya kalau ada peziarah Muslim masuk ke Yerusalem bebas gitu. Itu memang seperti itu. Jadi yang Yahudi masuk dipersilahkan, yang Muslim masuk, apalagi yang Nasrani udah tentu gitu ya, karena penguasanya Kristen. Walaupun di sepanjang perdamaian itu direcoki oleh satu grup salib elit yang nggak menyetujui perdamaian itu. Udahlah kita larang aja Yahudi sama Islam tuh masuk. Udah bikin aja ini sebagai situs eksklusif buat orang-orang Nasrani. Mereka yang disebut kesatria Templar itu, Knights Templar itu terkenal dalam sejarah karena memang elit ya. Kalau Bapak mengeksplorasi sejarah Eropa abad pertengahan, itu peran Knights Templar tuh luar biasa memang. Nah itu yang suka merecoki, jadi peziarah Muslim diserang, apalagi Yahudi gitu ya. Itu demikian. Itu dijaga betul sama Baldwin IV tuh. Ini jangan sampai pecah perang. Sayangnya karena Baldwin IV-nya tuh cacat, sakit gitu, kusta itu, lepra, dan dahsyatnya Salahuddin Al-Ayyubi walaupun bermusuhan sama Baldwin IV, itu tabib Baldwin IV itu yang ngirim Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu diakui di semua literatur Kristen. Jadi jauh sebelum konvensi Jenewa disebutkan muncul dalam sejarah modern, itu di masa Islam hal-hal seperti itu tuh udah biasa dilakukan gitu. Jadi meskipun bermusuhan di medan perang gitu ya, atau nanti ujungnya udah nih capek perang mundur gitu, itu Salahuddin biasa, nanti aku kirim dokter untuk engkau. Itu ke Baldwin IV seperti itu luar biasa memang Salahuddin Al-Ayyubi itu dicatat dalam sejarah baik Kristen maupun Islam. Sialnya karena sakitnya itu Baldwin IV nanti meninggal, yang menggantikan anaknya masih kecil, sekitar 10 tahun lah, masih kecil sekali, gelarnya Baldwin V, dan sakitnya kusta juga, walaupun belum parah, nggak seperti ayahnya. Kalau ayahnya tuh mukanya rusak. Nah ini Baldwin V baru setahun, bocah ini meninggal. Saat itu muncul masalah. Kenapa? Karena Baldwin IV, bapaknya anak kecil yang nanti jadi raja setahun terus mati itu punya adik perempuan namanya Sibilla.
Yang jadi masalah bukan si Bilanya, suaminya. Suaminya tuh namanya, ini ada ditulis di sini, Guy de Lucien itu. Jadi orang Perancis, ekstrim Nasrani, ekstrim Kristen, yang alergi berdamai. Apalagi kemudian dia bersekongkol sama tokoh Kristen namanya Renaud de Chatillon itu luar biasa tuh. Jadi direcoki terus perdamaian antara Baldwin IV sama Salahuddin Al-Ayyubi itu. Kafilah Islam lewat diserang gitu. Sampai nanti Baldwin IV harus membereskan persoalan itu, jadi meminta supaya Salahuddin jangan sampai menyerang gitu. Karena mereka memang takut berhadapan langsung dan seterusnya gitu ya. Sampai itu jadi bencana ketika Baldwin IV-nya meninggal, diganti anaknya, setahun kemudian meninggal juga. Terus ia terpaksa digantikan oleh bibinya berarti ya, karena kan adiknya Baldwin IV, Sibilla itu. Yang jadi masalah ketika Sibilla yang perempuan itu ditahbiskan jadi ratu, suaminya Guy Lusignan itu berhak jadi raja, padahal dia ekstrim Kristen. Wah, jadi masalah udah, karena ketika dia naik tahta pecah perang, jadi dia tidak ragu untuk menyerang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini disebut di poin berikutnya di 1187. Ini Guy itu memimpin pasukan membebaskan pengepungan Salahuddin atas wilayah Tiberias. Tapi ya boro-boro membebaskan, dia yang justru kalah. Singkatnya nanti di 4 Juli 1187 itu terjadi pertempuran Hattin atau Hittin. Itu habis pasukan Nasrani, dilibas oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sampai rajanya saja Guy Lusignan itu tertangkap. Banyak catatan sejarah yang agak berlebihan soal itu gitu ya. Tapi pokoknya saat itu memang betul habis-habisan, kehancuran pasukan Kristen hampir total. Guy Lusignan dipenjarakan di Damaskus. Sibilla istrinya nggak ikut perang, itu tetap bertahan di Yerusalem sama seorang knight, seorang bangsawan Kristen namanya Balian. Itu menguasa kawasan namanya Ibelin di dekat Tanah Suci, mempertahankan Yerusalem. Itu luar biasa itu. Bisa dilihat. Nah, ini posisi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Yerusalem saat itu kan dikelilingi tembok. Kita tahu ini dua alat yang paling canggih saat itu. Yang satu ini Seat Tower ya, menara pengepungan. Jadi karena pakai dinding kota, itu cara memasukkan pasukan ke situ alternatifnya menghancurkan dinding atau lewat atas. Kalau pakai tali dengan kait di ujungnya, itu dengan mudah diserang dari atas. Makanya yang dipakai ini dia. Ini bukan origin Islam, karena udah dikenal sejak masa Romawi kuno, teknik seperti ini. Ini juga bukan origin Islam, ini udah dikenal sejak masa Romawi kuno. Kalau yang ini disebut balista, orang Arab menyebutnya manjanik, sering muncul di literatur kita, di literatur Islam. Karena di sepanjang sejarah Islam, termasuk ketika kaum Syiah menyerang Masjidil Haram, itu pakainya ini. Makanya waktu itu kan Ka'bah yang nanti Hajar Aswad dibawa dari tempatnya itu, Pak. Jadi Hajar Aswad itu pernah hilang selama belasan tahun, dibawa oleh orang-orang Syiah. Itu penyerangannya pakai ini. Jadi luar biasa memang. Nah, saat itu Salahuddin karena nggak bisa masuk, ini dindingnya sangat kuat, karena kan ratusan tahun ya berpindah dari Yahudi, Nasrani, terus Islam gitu ya. Jadi dibuat sangat kuat. Itu dihantam pakai artileri manjanik gitu. Dan jadi keadaannya mirip ketika Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel. Walaupun kalau Muhammad Fatih udah pakai meriam waktu itu, karena udah ditemukan teknologi mesiu diimpor dari Cina ya. Itu ditembakkan ke dinding Konstantinopel. Saat ini belum, jadi pakainya manjanik. Ini baik pakai batu api maupun pakai tembikar yang diisi minyak. Jadi dilontarkan ke dinding maupun menyeberang dinding masuk ke dalam gitu ya. Itu luar biasa. Belasan hari itu nggak tembus. Sampai akhirnya intel Salahuddin itu tahu ada titik di salah satu dinding ini yang tadinya gerbang.
Jadi kan kita tahu kalau kota kuno itu kan sekelilingnya dinding. Tapi nanti kan ada titik-titik di mana terdapat gerbang untuk keluar masuk transportasi gitu ya. Jadi yang dalam keluar gitu untuk dagang atau tamu dari luar masuk gitu. Itu ada titik-titik. Nah, ada satu titik di dinding ini itu yang tadinya gerbang terus ditutup. Jadi diblok pakai batu itu. Waktu itu sih spekulasi sebenarnya. Karena Salahuddin tuh nggak yakin. Jadi kalau intelnya bilang itu kita serang aja titik yang tadinya pintu gerbang itu. Tapi Salahuddin berpikiran kemungkinannya dua. Kalau tambalan begitu gitu ya. Karena kan tadinya lubang gerbang. Bisa jadi titik itu lebih lemah dari dinding lainnya. Bisa jadi lebih kuat. Karena kan istilahnya tambalan itu ya. Jadi ini dinding tebal sekali, benteng kota gitu. Terus ada gerbang. Karena nggak difungsikan akhirnya ditutup. Nah itu kan kemungkinannya lebih tipis atau lebih tebal. Tapi ada salah satu panglima Salahuddin yang bilang enggak, itu lebih tipis dari dinding lainnya. Enggak betul pak. Akhirnya dinding itu yang dihajar pakai manjanik dan tembus. Sampai akhirnya setelah dinding itu tembus berkobar pertempuran, ya udah jelas pasukan Nasrani kalah. Yang berujung Balian itu berhadapan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi udah serahkan saja Yerusalem, engkau pasti kalah. Kata Balian, enggak mungkin. Aku akan pertahankan sampai titik darah penghabisan. Terus Salahuddin bilang saat itu, aku akan jamin keamananmu. Semua orang Kristen yang mau tinggal silahkan. Sama-sama orang Yahudi, sama-sama orang Islam. Kalau kalian nggak mau tinggal, aku akan kawal kalian sampai ke pantai. Mereka ngungsinya ke Siprus yang di peta sebelumnya itu. Itu saat itu Balian panglima salib itu sampai heran. Tapi dulu waktu kami ngerebut kota ini dari kalian, itu kami bantai wanita dan anak-anak. Waktu itu Salahuddin bilang, ya itulah bedanya kami dan kalian. Itu luar biasa tuh, karena diakui, dicatat dalam sejarah Islam maupun sejarah Kristen. Bedanya penaklukan Islam dengan penaklukan non-Islam, gitu ya. Nah, kalaupun nanti di sepanjang sejarah hal itu berulang, itu kan mirip penaklukan Mekah, Pak. Ketika ada seorang sahabat Rasulullah, saya lupa namanya, itu ketika penaklukan Mekah itu ya, di intermezzo, itu kan sempat bilang, haza yaumul malhamah, yaumatus tahallul hurmah. Jadi waktu penaklukan Mekah itu ada sahabat Rasulullah bilang ke musyrik Quraisy itu, ini hari pembantaian, haramnya tanah suci hari ini nggak berlaku. Gue itu kan takut semua orang musyrik itu. Nah itu ketika sampai ke Rasulullah, Rasulullah marah itu. Enggak seperti itu. Diubah. Hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kerahmatan. Jadi luar biasa memang. Jadi musyrik-musyrik Quraisy yang saat itu udah takut dibantai karena mereka bertahun-tahun memusuhi Muhammad sampai akhirnya beliau harus mengungsi, itu dibebaskan aja sama Rasulullah. Idhabu wa antumut tulaqa. Kalian bebas gitu ya. Rasulullah bilang begitu. Itu berulang itu. Nah termasuk ini. Jadi ketika non muslim nggak berdaya, kalah, Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Yerusalem, itu mereka udah khawatir bakal berbalas perbuatan kakek mereka yang dulu itu. Tapi Salahuddin enggak. Malah akhirnya dikawal, dan betul memang. Mereka yang nggak mau tinggal di tanah suci, kaum Nasrani, itu dikawal sama pasukannya Salahuddin sampai ke pantai untuk nyebrang laut Mediterania ke tempat yang aman buat orang-orang Kristen. Belum berakhir, nanti ada perang salib 3, 1189, 1192. Ini dikenal sebagai King's Crusade, perang salib raja-raja gitu ya. Ini upaya raja-raja Nasrani untuk merebut tanah suci dari tangan Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Di sini sudah muncul Richard the Lionheart itu. Ini di semua literatur perang salib nggak pernah lepas nih episode ini. Terus Frederick Barbarossa, kaisar Jerman itu, dia itu inspiratornya Hitler yang ingin menyatukan Eropa di bawah Imperium ketiga itu ya. Ini dia. Itu juga dari sini. Richard the Lionheart, tentu saya yakin Bapak pernah mendengar itu, dan seterusnya. Walaupun nanti berujung Barbarossanya meninggal karena dia udah tua gitu ya, dia meninggal.
Richard ini saat itu posisinya menggantikan Raja Henry II yang sepakat untuk ya kita rebut tanah suci, tapi Raja Henry-nya meninggal, diteruskan oleh Richard I. Itu dia yang disebut Richard the Lionheart. Itu perang salib ketiga berakhir 2 September 1192 ketika ini Richard Sehatisingha itu Raja Inggris bersepakat untuk berdamai dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini posisinya tidak terlalu signifikan. Saat itu Inggris Prancis berhenti berperang untuk sama-sama merebut tanah suci, gitu ya. Ini perang salib ketiga. Ini perang salib keempat, belum selesai juga, 1202, gitu ya. Terjadi setelah Salahuddin wafat. Jadi biasa tuh, seperti waktu Imaduddin Zangki wafat, terus Kaisar Kristen ingin merebut Edessa karena udah dipimpin anaknya, kayaknya lebih lemah dari bapaknya, gitu ya. Nah ini begitu juga. Nah Salahuddin meninggal, ayo kita serang lagi, gitu. Itu memang luar biasa tuh. Nah ini perang salib 4 itu berkomplot juga. Jadi bekerja sama raja-raja Nasrani untuk bergerak merebut tanah suci. Saya akhirkan sampai perang salib 4 ini karena perang salib 4 ini unik. Pasukan salib nggak berhasil merebut Yerusalem, walaupun Salahuddin Al-Ayyubinya udah meninggal. Akhirnya mereka justru merebut Konstantinopel, karena kan kondisinya itu perang salib, pasukan salibnya itu dominan Kristen Barat, Roma, sementara Konstantinopelnya Kristen Timur. Itu nggak berhasil merebut tanah suci dari tangan umat Islam. Mereka merebut Konstantinopel dari tangan saudara mereka sendiri, Kristen Ortodok itu luar biasa Pak. Jadi di sini diulas lebih dramatis soal itu. Itu memang saat Konstantinopel jatuh ke pasukan sebutlah Kristen Barat gitu ya, itu mengerikan tuh. Sampai saat itu Ortodok Timur, Kristen Ortodok itu sampai berharap mestinya sih jangan pasukan salib nih yang ngalahin kita, mestinya pasukan Islam. Karena mereka tahu kalau pasukan Islam yang menaklukkan satu daerah itu jauh lebih beradab dari saudara-saudara mereka sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Ini kondisinya seperti itu, gitu ya. Jadi mereka gagal ke tanah suci, nyangkut di Konstantinopel. Di Konstantinopel terjadi kericuhan. Ujungnya udahlah kita kuasai aja, gitu. Dan memang betul, akhirnya jatuh. Kalau di tradisi Kristen ini menjadi titik pemisah paling parah antara gereja Barat dengan gereja Timur sampai sekarang. Karena kan Konstantinopelnya udah di tangan Turki sekarang, di tangan umat Islam, sementara Ortodok Timurnya ke Rusia, gitu ya, ke Eropa Timur, gitu. Itu memang sampai sekarang akhirnya nggak selesai-selesai. Termasuk nanti di Afrika Utara, orang-orang Koptik itu yang sering mengafiliasikan diri ke gereja Timur, gitu ya, itu memang lebih rukun dengan umat Islam daripada dengan Kristen Barat, gitu. Demikian saya pungkasi sampai perang salib 4, walaupun di sini sampai 8, nggak saya teruskan karena nanti kelanjutannya itu masa-masa ketika konfliknya lebih rumit lagi. Karena apa? Karena nanti di perang salib berikutnya itu orang-orang Mongol Kublai itu sudah mulai bergerak, sampai akhirnya di kalangan Islam itu muncul seorang panglima hebat namanya Saifuddin Qutuz, Mamluk, orang-orang Mamluk itu. Itu tidak kita bahas hari ini karena ada buku saya yang lain itu menulis tentang Saifuddin Qutuz. Jadi kalau berkenan nanti kita lanjutkan soal itu karena menarik memang saat itu. Karena singkat saja, Saifuddin Qutuz itu Pak, itu di Barat itu menjadi orang yang berhasil membendung invasi Mongol. Jadi kalau nggak karena dia, itu mestinya seluruh Afrika Utara dan Eropa itu jatuh ke tangan Mongol. Tapi gara-gara Saifuddin Qutuz di satu pertempuran, Bapak pernah dengar Ain Jalut, itu dia. Itu di saat Mongol kalah, gitu ya. Itu luar biasa. Walaupun nanti berujung pahit karena Saifuddin Qutuz itu tewas di tangan orang Islam sendiri, Baibars.
sejarah Islam lebih banyak mencatat Baibars daripada Saifuddin Qutuz, karena itu jadi semacam luka ya, pejuang sangat hebat dibunuh oleh saudaranya sendiri gitu. Jadi memang lebih rumit gitu. Itu kalau ada kesempatan akan kita ulas lebih lanjut, tapi pagi ini saya cukupkan sampai Perang Salib 4. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita supaya setidaknya sih kita tidak apa ya, seperti katak dalam tempurung berkenaan dengan perang salib ini. Jadi jangan kalau kemudian perang salib provokasi gitu, jihad, enggak seperti itu. Itu jangan-jangan itu semata-mata tendensi duniawi sebenarnya, nggak ada urusan agama, itu urusan politik, urusan ekonomi sebenarnya. Makanya kemudian yang terjadi ya bukan salib lawan bulan sabit, tapi seringkali salib lawan salib, bulan sabit lawan bulan sabit bersekongkol dengan salib, dan seterusnya. Hikmahnya sih supaya kita sekarang ini kan jawabannya udah semrawut kayak begini, itu tidak mudah-mudah untuk kemudian oh iya ini benar, ayo kita jihad. Oh enggak, belum tentu, karena dulu kita sudah punya luka seperti itu. Mestinya kalau sekarang muncul kondisi yang serupa, itu kita tidak mengalami tidak terperosok ke satu lubang yang sama. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Saya tutup dulu, setelah ini ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dua sesi pertanyaan saja ya. Dua poin aja Bapak-Bapak, kalau ada yang bertanya baik yang terkait dengan hikmah dari sejarah ini. Ada Bapak, sebelum saya kasih Bapak itu lain di satu pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minimal satu saja. Satu ya. Saya pernah baca buku yang lain terkait dengan bentuknya Asia. Terus proses hancurnya Genghis-Khan ya. Yang kalau ke kita kan habisnya sama Majapahit gitu ya. Nah, saya pernah juga diskusi terkait dengan politik tadi itu yang sebenarnya ujung atau pusaran kekuasaan itu ada di 5 aspek ya. Kalau sekarang di 7 aspek, kalau dulu di katanya 5 aspek. 1 soal pasar, 2 soal masjid atau tempat ibadah, 3 soal budaya, terus ada 2 hal lain yang barangkali lebih kepada kekuasaan itu sendiri, sama aspek-aspek lain yang kemudian munculnya itu kadang nggak jelas gitu. Nah, di penjelasan Ustaz tadi kan kita coba membandingkan atau menarik satu determinan gitu ya. Ini perang agama atau sebenarnya perang ekonomi atau sebenarnya tadi ada kisah pertemanan gitu ya. Ada 2 remaja yang satu agamanya Kristen, satu agamanya Muslim, dididik dalam satu kolese yang sama gitu ya. Pas suatu saat dia temannya bermasalah, yang harus jadi raja ini bantuin gitu. Nah, artinya ada satu situasi konflik antar komunitas juga. Nah, kalau kemudian melihat dari sisi peta Eropa dan dari perjalanannya, kayaknya ujung-ujungnya atau awalnya kan Prancis ya, dari dulu sampai sekarang kayaknya. Nah, kalau kemudian kita lihat dari Mesir juga, dari Asia juga nampaknya sama. Nah, pertanyaannya kalau kemudian kembali ke 5 faktor tadi itu termasuk Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi yang sekarang Kurdi dihancurkan menjadi 3 wilayah gitu. Itu bibitnya kira-kira sampai sekarang masih ada apa enggak? Jadi artinya perang dunia yang sekarang berdua, perang dunia ketiga gitu ya. Itu peta sosiologis dan peta psikologisnya apakah masih sama menurut Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya sih. Jadi memang
Kalau di kawasan sosiologi saya yakin bahwa Bapak lebih fasih bicara soal ini dibandingkan saya gitu ya. Itu kan memang manusia kan nggak lepas dari pamrih-pamrih, tendensi gitu ya. Jadi bahwa manusia itu bisa tulus melakukan sesuatu demi kebaikan, iya. Tapi bahwa manusia itu terkadang cenderung zoluman jahula, sulit berlaku adil, zolum itu, terus jahul, suka bertindak ceroboh, bodoh, dungu dan seterusnya, sampai akhirnya berputar-putar masuk ke lubang yang sama berkali-kali gitu. Itu memang betul gitu. Makanya ketika kemudian disebutkan pergerakan sosiologis masyarakat itu berpusat di titik-titik, ini tendensinya apa? Ekonomi, pasar gitu ya, apa tendensinya spiritual gitu, apa tendensinya politik, bisa jadi bergerak, bisa jadi bersaling silang gitu. Jadi yang satu mungkin tendensinya ini, sementara yang lain tendensinya itu, yang lain berbeda lagi. Tapi karena objek yang diserang sama, maka kemudian mereka bergerak secara bersamaan gitu. Makanya kalau kemudian antum menyatakan konflik Eropa tuh kan luar biasa ya Pak, kawasan sekecil itu, tapi apa negaranya terpecah-pecah banyak sekali gitu. Jadi saya bayangkan kalau Indonesia dulu nggak bersatu gitu, kesultanan dan kerajaannya gitu ya, itu ya mirip Eropa gitu. Jadi dari ujung timurnya sampai ujung baratnya gitu ya, itu kan banyak sekali tuh. Sebagian masih feodal, Inggris, Spanyol itu kan masih feodal. Sebagian lagi udah enggak, pakainya demokrasi atau semi feodal gitu. Tapi itu menunjukkan konflik lama itu memang luar biasa. Jadi jangankan sama bangsa tapi beda bahasa, atau sama bahasa tapi beda bangsa, kayak Jerman sama Austria itu kan sama bahasa tapi kan beda bangsa tuh. Itu kan luar biasa ya. Makanya terus kalau kemudian Hitler gergetan untuk mendirikan imperium ketiga, menyatukan seluruh Eropa itu ini agak subversif, mirip Gajah Mada kan. Yang ingin menyatukan dari Patani sampai Dompu itu kan mirip seperti itu gitu ya. Cuma bedanya kita semangat merah putihnya itu, Majapahit itu, karena merah putih itu kan getih getah ya, getihnya merah, getahnya putih. Getih itu daya hidup binatang, manusia gitu, getah daya hidup pepohonan gitu. Makanya digambarkan lewat sangsaka getih getahnya Majapahit. Diwariskan oleh Indonesia sekarang, walaupun banyak yang nggak sadar. Merah berani, putih suci gitu, itu sih. Tapi kapan-kapan kita bicara soal itu, karena demi Allah ini subversif. Jadi mestinya nggak usah pakai kamera begini, karena saya sendiri, ya, saya takut gitu ya. Karena mohon maaf, mau-maunya orang di luar Jawa tuh tunduk sama, tapi itu subversif gitu. Nah, dari situ kita tahu Pak, itu di sepanjang sejarah memang benihnya yang itu-itu aja. Jadi kalau kemudian dulu etnis Kurdi itu pernah melahirkan panglima sangat besar, terus nasib politik orang-orang Kurdi itu kok sesial sekarang, itu luar biasa itu. Jadi disokong Amerika untuk menghajar ISIS, dijanjikan didirikan Kurdistan, tapi kan nggak pernah berdiri itu, karena Erdogan tuh kerasnya kayak apa sama orang-orang Kurdi itu di perbatasan itu. Jadi luar biasa. Akhirnya sih memang iya, tendensinya apa, pemantiknya selalu itu juga gitu. Adapun latar belakangnya apa yang dominan, wallahu a'lam. Tapi kalau kita yang muslim, pertempuran akhir Armageddon itu memang tendensinya spiritual, bukan yang lain. Karena kan kekuatan gelap dipimpin oleh Dajjal, kekuatan terang dipimpin oleh Al-Mahdi gitu ya. Nanti Al-Mahdi didukung setelah Isa turun dari langit dan seterusnya gitu. Jadi memang tendensinya spiritual, dan menjadi bahan eksplorasi yang menarik. Nanti Bapak silahkan gitu ya, atau kapan-kapan kalau kita ajikan soal itu, menarik juga gitu ya, soal eskatologi gitu ya. Jadi menjelang kiamat nih kondisinya seperti apa, karena saat itu menarik. Waktu itu kan jizyah dihapuskan, jadi udah terang gitu, benar salah, hitam putih, nggak ada garis netral lagi, nggak kayak sekarang. Iya, kalau sekarang kan abu-abu gitu ya. Kalau itu kan waktu itu enggak. Makanya kita tahu kan, misi Isa turun nanti itu di akhir zaman itu menghapuskan jizyah.
Jadi nggak ada lagi jizyah. Itu kan non muslim tinggal di kawasan Islam, dipersilahkan mereka menganut agama mereka tapi membayar upeti, kira-kira seperti itu kan nanti dihapuskan karena udah digaris tegas itu, engkau ikut Dajjal atau ikut Imam Mahdi. Berarti tendensinya spiritual, karena nggak ada yang bisa memisahkan benar salah sekeras itu melebihi spiritualitas. Kalau ekonomi enggak, ekonomi itu kan mau ente tuh nambah sedikit, ente turun sedikit biar akur, kira-kira gitu ya. Kalau ekonomi kan seperti itu, selalu ada tawar-menawar gitu, ada nih demand-nya seperti apa, supply-nya gimana, bisa dikalkulasi begitu. Tapi kalau spiritualitas kan enggak. Al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhan, ya udah, berpegang berarti benar, lepas salah. Sekarang kondisinya belum seperti itu. Jadi apakah konflik di sepanjang sejarah manusia itu wataknya seperti itu? Tentu bisa jadi iya. Makanya kalau kemudian Rasulullah membuatkan berbagai hal berkenaan dengan konflik akhir zaman itu, lalu gejalanya sudah muncul sekarang, ya kita memang sedang mengarah ke sana kok. Jadi kalau bahasanya ada ilmuwan Syiah Bagir Soder itu dia nyebut manusia itu berevolusi. Wallahu alam, di barat ada yang berpendapat seperti itu atau enggak. Jadi pemikiran kita kan berevolusi. Walaupun kita berganti-ganti generasi ke generasi berikutnya, tapi pikiran kolektif kita kan satu. Jadi dulu seperti itu, sekarang seperti ini, kita mengarah ke satu kesepakatan yang sama gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu, walaupun nanti orangnya berbeda, tapi karena memiliki pemantik yang sama, maka tentu konfliknya akan serupa dan polanya juga akan serupa. Wallahu a'lam. Kalau kemudian Dr. Edi tanya soal ada unsur antropologis nggak berkenaan dengan itu, karena tadi disebut Salahuddin Kurdi gitu ya, itu ada perannya nggak? Kalau saya sih ada, karena kan kita tahu ya Pak, ya nggak usah ke luar negeri, di Indonesia aja kan kita tahu bahwa faktor antropologis masing-masing kita itu kan mewakili diri kita ya, bahasa gampangnya, oh iya dia begitu, orang mana sih? Iya dia aslinya ini, oh pantes. Nah itu tuh, ketika kita nyebut oh pantes, itu dia bahwa kita tahu bahwa etnis tertentu mewakili watak tertentu, itu iya, dan itu nanti bisa berpotensi sebagai pemicu konflik, itu juga iya. Makanya di akhir yang disampaikan, salah satu hebatnya Islam itu adalah bukan untuk memusnahkan keragaman itu. Islam hanya mengendalikannya. Jadi bagi kita yang memang wataknya keras, Islam kan nggak melarang tuh watak keras itu, tapi dikendalikan oleh Islam supaya kerasnya nggak membabi buta. Dan bagi kita yang lembut, ya emang ya saya susah Ustaz, saya ini sungkan, kalau sama orang tuh sungkan, nggak ada masalah soal itu. Islam diturunkan untuk mengendalikan itu, supaya apa? Ya sungkan tuh boleh, segan tuh boleh, tapi kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar nggak bisa, sungkan nggak bisa, itu ya. Nah jadi kita percaya diri atas itu, syariat Islam yang terbaik dengan segala macam dinamikanya, insya Allah dia akan membereskan masalah kemanusiaan yang nanti berujung di simpul hitam, kegelapan, Dajjal, putih, kebenaran, Al-Mahdi, kebaikan gitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Kita akan membahas satu kitab luar biasa berjilid-jilid, Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Itu lebih dahsyat lagi karena isinya itu sejarah dari dari pra manusia muncul sampai akhirat gitu ya. Makanya nanti kemungkinannya bagian awalnya aja, atau nanti bisa kita sentuh sampai akhir untuk menunjukkan bahwa ada nih, Islam tuh punya literatur sedahsyat itu. Jangan kemana-mana, besok pada subuh kita ketemu lagi insya Allah. Doakan saya sehat ya Pak. Iya, saya juga doakan bahwa Pak sehat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.